minggu ini. Saya presentasikan dulu. Oh ya, tolong nanti selama proses kuliah kalau misalkan nggak bertanya, mic-nya tolong dinonaktifkan ya, biar suaranya nggak double-double. Oke. Nah, ini mic-nya masih ada yang dinyala ini. Tolong dong. Tolong mic-nya dinonaktifkan. Baik, slide-nya udah nampak, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi ini adalah tutor fisika Sudah, Pak. dasar. Ya, terima kasih. 1A itu materinya adalah vektor dan kinematika 1. Dosen kuliahnya Pak Nawi, dosen pendampingnya Bu Nike, dan saya dosen tutornya Pak Budi gitu. Nah, hari ini kita akan ngebahas vektor dan kinematika. Yang pertama, vektor. Oke, di sini ada 3 buah vektor, gaya masing-masing vektor adalah 10 Newton, 30 Newton, dan 20 Newton. Jadi ada F1 ke kanan, 37 derajat, F2 ke kiri, ke sini ya, di kuadran 2, 53. Kemudian F3-nya di bawah, 30 derajat terhadap sumbu Y, ada di kuadran 3. Tentukan resultan ketiga vektor tersebut. Oke, sebelum menentukan resultan, di kuliah sudah dikasih tahu. Ada yang tahu metode penentuan resultan itu ada berapa? Halo? Ada 3, Pak. 3. Apa aja, Nur? Ada 3 nggak? Apa aja? 1. Metode analitis, terus Terus? segitiga, Oke. segitiga sama apa ya, satu lagi ya? Kok lupa ya? Analitis, segitiga, jajaran genjang. Jajar genjang. Betul. Jadi ada 3 metode ya. Yang pertama ada metode segitiga atau istilah lainnya adalah metode poligon. Segi banyak. Kemudian yang kedua ada metode jajar genjang. Yang ketiga adalah metode analisis. Nah, yang ini kita pakai metode mana maunya? Kalau misalkan ada soal seperti ini. Metode apa? Segitiga, Pak. Analisis. Ya kan? Jadi metode analisis itu apa? Metodenya adalah dengan cara memproyeksikan si vektornya ke sumbu X dan sumbu Y. Ngerti kan proyeksi? Dipindahin ke sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Nah, gimana mindahinnya? Gini. Jadi misalkan ini ada F1, kita proyeksikan ke X, jadi F1X. Kemudian F1Y. Yang F2-nya F1, F2X, F2Y. F3, F3. Gitu kan? Jadi kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita cari nilainya berapa gitu kan dari masing-masing proyeksinya. Kita kumpulkan berdasarkan sumbunya. Yang harus kalian ingat itu cara memproyeksikan. Kalau ada di samping sudut pakainya sin apa cos? Kalau di samping cos. Kalau di depan sudut berarti pakai cos. Sin. Di depan pakai sin. Oke ya. Di samping cos, di depan sin. Berarti F1 cos apa sin? Yang X. F1X. Cos. Pak. F1Y sin. F3Y cos. Karena dia ada di cos apa sin? F3Y Sin, Pak. Cos. Sin, Pak. Sin, Pak. Tadi kalau ada di samping sudut pakainya cos. Ini si Y ada di samping apa di depan? Ini sudutnya loh. Di samping. Di samping. Berarti F3 pakai cos. Gitu. Nah, misalkan ini kita buat tabelnya untuk sumbu X. Ya kan? Tadi F1 itu ada di samping, berarti F1 kali cos. Ya kan? Kemudian F2 sumbu X-nya ada di samping sudut, berarti F2 kali cos. Kenapa negatif? Karena dia arahnya ke
Ke kiri. Ke kiri. Oke. Maka dia negatif. Kemudian yang F3. Kenapa pakai sin? Karena dia ada di depan sudut. Ya, ini sudutnya yang kita cari adalah garisan ini. Ada di depan. Makanya dia pakai sin. Gitu. Nah, kita udah masukin tadi F1-nya 10, F2-nya 30, F3-nya 20. Kita masukin angkanya. 10 kali 0,8, 8. Kemudian 30 kali 0,6, 3 kali 6, 18. 20 kali 0,8, 8 kali 2, 16. Dan jangan lupa negatifnya. Ke kiri negatif, ke bawah negatif. Ke kiri negatif, ke bawah negatif. Benar. Ini kan sumbu X ya, ke kiri semua. 2 ke kiri, 1 ke kanan. Nah, habis itu baru kita cari jumlahnya. Tolong dong, itu suaranya siapa ya? Oke, kita lanjutin ya. Oke, berarti di sini kita tinggal jumlahin aja nih. 8 kurangin 18 kurangin 16. 10 minus 10 ditambah minus 16, berarti minus 26. Berarti total gaya pada sumbu X itu sama dengan minus 26 Newton. Selanjutnya yang sumbu Y. Yang sumbu Y itu berarti F1 tadi pakainya di depan, maka sin. F2 di depan sudut, maka pakainya sin. F3 di samping sudut, maka pakainya cos. Sin 37 0,6, sin 53 0,8. Berarti 10 kali 0,6, 6. 30 kali 0,8, 24. Nah, yang F1 dan F2 itu arahnya ke atas, maka dia positif. Gitu. Kemudian F3-nya ke bawah, berarti dia negatif. Maka 6 ditambah 24 dikurangin 12 sama dengan 18. Jadi kita bisa nyari resultannya. Untuk mencari resultan pada metode analisis itu adalah total sumbu X dikuadratin ditambah total sumbu Y dikuadratin. Tadi yang sumbu X totalnya adalah minus 26. Sumbu Y-nya adalah 18. Berarti akar dari 26 kuadrat minus 26 dikuadratin. Jadi nanti minnya jadi positif ya. Karena minus 26 dikali minus 26. Ditambah 18 kuadrat. Itu totalnya adalah 1000. Bener nggak? Ada yang bawa kalkulator? Sampingnya ada kalkulator, coba dihitung 26 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Ya betul, 1000. Berarti besar resultannya adalah akar 1000. Akar 1000 itu adalah 10 akar 10. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Halo? Belum, Pak. Belum, Tidak, Pak. Pak. Masih gampang ya? Ini kan pelajaran SMA ya? Gitu. Perdana Sianturi itu kamu ngelihatnya kemana ya? Halo? Ke depan, Pak. Oh itu foto ya? Kirain saya video. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk menentukan sudut vektor yang terbentuk itu adalah tan pangkat min 1, ini artinya arctan ya. Kalau di kalkulator itu arctan, ada yang nulisnya tan pangkat min 1, ada yang arctan, ARC tan, ada juga yang nulisnya antitan gitu untuk mencari sudutnya berapa. Yaitu dengan cara total yang sumbu Y dibagi total sumbu X. Kalau kalian menggunakan kalkulator, kalian tinggal shift kemudian tan gitu. Itu artinya tan pangkat min 1 dari masukin nilainya berapa? Minus 26 dibagi 18. Jangan lupa pakai tanda kurung. Nah, ternyata didapatkan sudutnya adalah minus 55,3 gitu kan. Nah, 55,3 itu berarti ada di kuadran sini kan, minus. Berarti kan kalau positif itu kan arah sudutnya adalah dari sumbu X berlawanan arah jarum jam. Kalau minus berarti kan searah jarum jam. Maka bisa dikatakan 360 dikurangi 55,3 yaitu sebesar
304,7 derajat gitu. Maka arahnya adalah di kuadran 4. Di sini lah kira-kira. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, bisa diulang lagi nggak Pak? Saya masih kurang ngerti. Yang mana? Dapat apa nggak? Kenapa apa ya dikurang 360 gitu? Kayak yang arah jam itu saya masih bingung. Nah, kan yang kalau kita pakai kalkulator, nanti kan kalian pakai kalkulator tuh kan untuk menentukan nilainya. Minus 26 bagi 18 hasilnya berapa? Minus 26 dibagi 18. Ternyata dapat min 1,444. Ya kan? Itu kan nilainya. Kemudian kita mau cari sudutnya. Itu dengan cara arctan dari hasil tadi gitu kan. Ternyata didapat itu adalah minus 55,3 gitu kan. Nah, kalau minus 55,3 itu sudutnya adalah sumbu X, kemudian arah sudutnya itu muternya searah jarum jam gitu. Jadi kesininya nanti minus 55,33. Ini saya pakainya. Misalkan gini kan. Nah, yang dimaksud dengan minus 55,3 itu ya ini gitu. Ini dosa saya jelek. Gitu. Jadi sudutnya yang ini. Nah, yang saya tulis di sini itu adalah sudut yang ini. Gitu. Yang positifnya. Kalian kalau mau nulisin yang negatifnya juga udah benar. Tapi ini juga sama. Benar juga. Gitu. Karena nilainya sama. Garisnya sama. Gitu. Ngerti? Halo? Jadi kalau minus itu searah jarum jam Pak? Kalau minus itu searah jarum jam. Karena yang dinamakan sudut positif itu dari sumbu X, terus muternya ke atas kan. Kalau kesini kan berarti muternya berbalik, minus gitu. Sumbu X ini. Gitu. Oke? Clear? Iya Pak, makasih Pak. Oke. Nah, nanti kalau misalkan dia pakai sudut istimewa, nah itu juga kalian harus memperhatikan minusnya di mana gitu kan. Kalau di trigonometri kan kalian udah belajar di kuadran 1 yang minus ada nggak sin kostannya? Nggak ada pas. Nggak ada, Pak. Kuadran 2 yang positif apa? Sin, Pak. Oh, sin. Sin. Kuadran 3 Tan. kuadran 4 Kos. gitu kan. Nah, dari sini aja kita bisa lihat nih yang tan itu kan sin per cos kan? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, sinnya negatif, cosnya positif. Kemungkinannya ada di mana? Sin negatif, cos positif. Kemungkinan ada di kuadran 4. Keempat. Jadi kalau misalkan kalian ternyata hitung, setelah dihitung kok jawabannya aneh gitu. Secara logika kalian bisa menentukan itu. Berarti kan logikanya jawabannya harus ada di kuadran 4. Dan 304,7 itu ada di kuadran 4. Gitu. Ngeceknya gitu. Ngecek jawaban kita bener apa enggak gitu. Melencengnya jauh apa enggak. Seperti itu. Oke? Jelas? Jelas, ya? Pak. Oke, kita lanjutkan. Jelas, Bang. Selanjutnya, seorang tukang sayur berjalan 100 meter ke timur. Oh ya, kalian mau catat dulu? Lupa saya. Silakan dicatat dulu. Sambil ada yang mau nanya, silakan boleh. Ini slide-nya bakal di-share nggak Pak? Saya share, cuman kan nanti yang coret-coretnya nggak saya share. Nanti saya share di grup setelah kalian mengerjakan tugasnya. Silakan. Ngambilnya nggak jauh kan? Siapa tuh? Krismenia, boleh. Ngambilnya jangan pindah kota. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh, Rismenia kalau mau ambil charger, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Oke, kenapa? Nehemia. Itu yang di tan pangkat minus 1 RE per RX kan? RY per RX, iya. Nah, kenapa hasilnya jadi yang RY itu jadi min 26 gitu? Harusnya kan yang min 26 RX tuh. Bentar. Maksudnya kenapa jadi ini terbalik gitu? Ini harusnya kebalik ya.
Harusnya 18 Iya. per minus 26. Berarti jawabannya salah ya, dibenerin ya. Ya, sip. Oke. Sumbu Y per sumbu X. Berarti 18 dibagi, berarti kemungkinan ada di kuadran berapa? Oke, makasih ya udah dikoreksi. Tuh kan ada yang salah. Untung ada Iya yang Pak, sadar. makasih juga. Kalian punya kalkulator ilmiah kan? Punya, Pak. Punya, Pak. Oh, masih di kuadran 4. Jadi ini harusnya itu sama dengan, ini kebalik ya, nanti dibenerin ya. 18. Iya. Aduh, ini nulisnya susah saya. Per 26. Nah, ini hasilnya adalah minus 34,7 lah. Gitu. Atau bisa sama dengan 325,3. Gitu ya. Oke, makasih. Harusnya benar, RY per RX. Sumbu Y per sumbu X. Oke. Untung ada yang sadar. Padahal sengaja loh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti ada yang ikut mikir. Oke, makasih. Tadi siapa Nah, namanya? itu maksud Nehemia. Ya, kenapa Rismenia? Pak, itu maksudnya 18 per min 26 itu sama dengan min 34,7 ya, Pak? Bukan, itu hasil dari artannya. Pakai kalkulator. Jadi caranya adalah, kan kalian punya kalkulator ilmiah tuh kan. Nah, kalian pencet shift terus tan. Gitu. Itu artinya artan dari hasil tadi. Itu bukan hasil dari 18 bagi min 26. Hasilnya kan nggak segitu, nggak mungkin kan. Oke. Mencari sudut kan, Pak? Iya. Iya, untuk mencari sudut. Jadi yang kita cari adalah sudutnya. Gitu. Oke, ada lagi? Jadi yang harus kalian ingat yang pertama adalah cara memproyeksikannya. Untuk dari ada di samping sudut, itu berarti pakainya apa, sin apa cos. Kemudian ada di depan sudut, dia pakainya sin apa cos. Setelah dapat komponen sumbu X dan sumbu Y-nya masing-masing vektor, kalian bikin tabel boleh atau ditulis biasa boleh. Gitu. Cari F1X, F2X, F3X, atau kalau lebih dari 3 ya, ini tinggal dicari, seperti itu. Oke, kenapa Agis mau nanya? Enggak. Ada lagi yang mau bertanya? Maaf, Pak. Oke. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Siapa lagi yang nanya nih? Tadi kan Pak bilang kalau pengen tahu jawabannya benar apa enggak kan ngeliatin sin sama cos-nya atau Iya, kayak betul. itu gimana? Itu cara nentuin apa sih yang angka ini sin, yang angka ini cos itu gimana sih Pak? Karena kan tangan itu kan sin per cos ya. Sin per cos. Berarti Dia lihat tandanya aja gitu. tanda minus plusnya aja sih harusnya. Yang kayak di trigonometri waktu SMA loh. Pernah nggak? Oh iya ingat. Ini tapi kan ini cosnya negatif ya, harusnya ada di kuadran 3 ini. 302, iya kuadran 3. Coba. 18 dibagi minus 26. Atan. Benar, 34,7. 360, 325, iya benar. Harusnya, tapi ini nggak terbukti. Oke lah. Berarti nanti ada di sekitar sini lah ya, sama ya. Cuman dia lebih ke 325. Lebih ke sini lagi. Sini lagi gitu. Ya. Yang 325,3 itu tuh maksudnya dijadiin ke positif gitu, Pak? Iya, kan satu putaran
yang ini kan minus 34 itu kan tadi yang searah jarum jam ya. Ini dibikin positif. Jadi segini. Jadi ini tuh 360 tambah ini. Oh, ditambahin sama 360. 360, sorry, 360. Oh iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Lanjut ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Lanjut ya. Iya, Pak. Nomor 2. Oke, silakan. Lanjutkan ya. Berarti selanjutnya nomor 2. Oke, ini masih tentang vektor. Seorang tukang sayur berjalan 100 meter ke timur. Timur itu kan ada di sebelah kanan. Oke, kemudian berbelok ke selatan, ke bawah 120 meter. Kemudian ke barat daya 80 meter. Barat daya itu berarti berapa derajat nih di sininya? Kira-kira 45 derajat ya? Ini tuh 45 ke barat daya. Hitunglah besar arah dan perpindahan. Nah, perpindahan itu kan berarti dari titik awal ke titik akhir. Gitu kan? Oke, sebelum dilanjutkan, ada yang tahu bedanya perpindahan sama jarak? Kalau jarak itu, Pak, semua lintasan dihitung, Pak. Mulai dari awal sampai akhir. Oke, kalau perpindahan cuma mulai dari titik awal sampai akhir, cuman seberapa jauh berpindah gitu, Pak. Oke, kalau misalkan kalian jogging, ya kan? Jogging keliling lapangan basket, ya kan? Misalkan keliling lapangan basketnya 20 meter. Kalian keliling dari titik A kembali ke titik A sebanyak 50 putaran. Berarti secara fisika kalian berpindah nggak? Enggak, Pak. Perpindahannya berarti berapa? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Perpindahannya sama dengan Enggak, Pak. 0, ya kan? Karena 0. posisi awal dan posisi akhirnya sama. Oke, ngerti ya? Oke. Nanti itu ada tuh di pelajaran selanjutnya tentang energi. Energi itu apa rumusnya? Usaha. Usaha itu sama dengan gaya kali nggak ada yang ingat. Usaha, halo. Ada yang mau jawab? Usaha sama dengan? F kali F. Masa dikali perpindahan, Pak? Ya, silakan. Yang jaringannya kurang stabil, boleh dimatiin. Tadi apa? Masa dikali? Perpindahan, Pak. Masa, bukan. Salah. Wah, gawat nih. Fisikanya gimana nih? Gaya kali perpindahan. Gaya dikali perpindahan. Jadi yang dikali itu adalah perpindahan. Misalkan tadi ya, si orang tadi jogging keliling lapangan 50 putaran. Ya kan?
Dari titik A kembali ke titik A. Misalkan dia butuh gaya 1000 Newton. Berarti usahanya berapa? 1000 Nol. Nol. Karena dia tidak berpindah ya. Gitu. Jadi secara fisika walaupun dia keliling sejuta kali, kalau dari titik A kembali lagi ke titik A, artinya dia dikatakan tidak berusaha gitu. Atau usaha yang dilakukannya sama dengan nol. Karena syarat usaha itu kan tadi harus ada perpindahan. Nah, ini intermezzo ya. Jadi sama aja kayak kalian kuliah sekarang nih. Sebelum kuliah dan sesudah kuliah, misalkan nggak ada perpindahan, artinya nggak ngerti tetap nggak ngerti, berarti kalian bisa dikatakan selama 2 jam ini tidak berusaha. Gitu. Ngerti ya? Oke, itu intermezzo aja buat apa ya? Ya buat jadi bahan pemikiran lah gitu. Jadi harapannya setelah kuliah ini kalian ada ilmu baru atau ada tambahan lah, jadi lebih ngerti sedikit gitu. Jadi bisa dikatakan kalian berusaha. Oke, lanjut ya. Nah, kalian bisa pakai metode apa nih untuk menyelesaikan ini? Bisa pakai metode analisis. Atau kalian juga bisa pakai metode grafis, digambar, atau metode poligon. Kalian gambar bener-bener 100 meter, maksudnya diwakili misalkan 1 cm, 1 cm gitu, 20 meternya. Digambar, terus sudutnya bener-bener 45. Nanti tinggal cari aja ini berapa garis gitu kan. Nah, panjangnya adalah itu. Kalau mau pakai metode grafis, tapi kalian gambarnya harus bener-bener sesuai. Nah, kalau gambar kan kita susah kan. Lebih baik kita pakai metode perhitungan. Jadi sama kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini S1 nih kan. S1 sudutnya terhadap sumbu X berapa? 0 kan? 0. Berarti S1 kali cos 0. Cos 0 itu berapa? 1, Pak. Tuh, berarti 100 kali 1. Artinya S1-nya adalah 100. Gitu. Kemudian S2. Ini kan? Ini berapa derajat nih? 90, Pak. 90. Pakai cos apa sin? Cos. Cos. Berarti cos 90 itu berapa? 0. Berarti 120 dikali 0. Ini negatif karena dia arahnya ke bawah ya, gitu. 0. Kemudian yang ini S3. Tadi berapa sudutnya? 45. 45. Yang di sini 45. 45 ya, bukan 25. 45. Berarti pakai sin apa cos? Kalau misalkan sudutnya di sini. Oh, tadi sorry. Berarti sudutnya bukan di sini ya? Sin. Sudutnya bukan di situ berarti. Sudutnya kalau mau pakai sin, berarti sudutnya yang ini. Yang ini ya, 45-nya yang ini. Gitu, maka ini pakai sin. Sin 45 itu berapa? Setengah akar? 2. Kenapa negatif? Karena arahnya ke kiri. Ke kiri ya, sumbu X. Oh, Gitu. Berarti 100, 0, 80 kali setengah akar 2 minus 40 akar 2. Gitu kan? Maka jadi 10 plus 100 plus 0 minus 40 akar 2. Sama dengan 100 min 40 akar 2. Atau kalau kita hitung, dapatnya segini, 43,43. Ini sumbu X-nya. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Kita lanjutkan yang sumbu Y. Berarti kalau tadi sumbu X-nya cos, sumbu Y-nya sin. Sin 0. Pak. 0. Yes. Ulang, Pak. Tadi sinyal saya kurang bagus, Pak. Yang mana? Mulai dari sumbu X, Pak. Waduh. Nanti kamu lihat di YouTube aja ya. Oh iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Siap. Kita lanjut yang sumbu Y ya. Kita lanjut yang sumbu Y. Jadi nanti S1 kan ada di sini kan, sudut terhadap sumbu X-nya 0 kan? Berarti pakainya sin, karena kan sumbu Y itu ada di depan sudut gitu. S1 kali sin 0. Sin 0 itu adalah
0. Berarti 100 kali 0 sama dengan 0. Kemudian S2 ke bawah kan, tadi sudutnya 90 derajat. Berarti S2 min S2, kenapa min? Karena ke bawah. Kali 90 derajat. 90 derajat itu adalah 1. Sin 90, sorry. Sin 90 itu 1, berarti minus 120. Kemudian ini. Newton. Ini berapa nih? Yang S3 ke bawah juga, berarti negatif. 80 dikali cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2. Berarti minus 40 akar 2. Jadi 120, 40 akar 2 ditambah 120. Yaitu 176,56. Kita udah dapat sumbu X dan sumbu Y-nya. Terus kita cari resultannya. Ini kebalik juga jangan-jangan. Oh iya, ini juga kebalik. RY per RX. Jadi ini hitung lagi ya. Ini salah nih. Berarti minus 176 dibagi 43,43. RY per RX. Kemudian diartan. Dapatnya minus 76,2. Minus 76,2. Ini saya nulisnya pakai mouse ya. Sorry kalau jelek. Maka sama dengan, kalau dijadikan positif, 283, 0,81. Oh benar ini. Kok sama? 283,82. 82. Oh, 0,8 aja lah. 283,8. Gitu. Jadi hasilnya adalah ini. Bener ya ini? Kayaknya saya lupa ganti ininya deh. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, menanya Pak. Ya, silakan. Yang di R ya Pak, Di itu 0 kurang 120, baru kurang deh Pak. 0 Iya itu Pak, Kurang yang di RY. yang Itu mana? kan RY Pak. Ya R ya Pak, RY 0 kurang dikurang. 120. Oh, ini cuma sekali nih. Sorry, ini 2 kali. Iya Pak, Sorry, ini cuma sekali. itu minus 1 kali Pak. Ya, 1 kali minusnya. Oke. 0 minus ditambah 120 itu tuh maksudnya kan. Karena minus jadi 0 dikurangin 120 dikurangin 40 gitu. 40 akar 2. Oke, makasih. Ada lagi? Apa menanya Pak? Ya, silakan. Itu dapat sudut 45 itu dari mana sih Pak? Karena kan barat daya itu kan di antara apa ya? Barat dan selatan kan? Tengah-tengahnya banget kan? Maka ya 45 derajat, yang 90 dibagi 2 jadi 45 kan? Gitu. Apa namanya? Arah mata angin. Ini kan selatan. Ini barat kan? Nah, si barat dayanya itu ada di sini gitu. Dan dia di tengah-tengah antara barat dan selatan. Berarti ini 45, ini 45. Gitu. Ngerti? Ngerti Pak. Oke. Ada lagi? Silakan boleh dicatat dulu. Yang mau bertanya, silakan boleh bertanya. Mau nanya Pak, Yang mana? tetanya itu berapa ini Pak? Tetanya Pak, Tetanya. sudutnya Pak. Sudutnya tadi Ya, 283 ya? 283,8. Oh ya Pak, ya Pak. Makasih Pak. Ini kan tadi minus ya? Coba aja dihitung 360 kurangin ini. Atau ditambah ini. 360 ditambah minus 76,2. Jadi 283,8. Gitu. Ada lagi yang mau Pak, tanya? mau tanya. Silakan. Itu kenapa 360? Karena
dia ada di kuadran 4 ya, Pak? Karena total satu lingkaran itu adalah 360 gitu maksudnya. Oh, Ya. iya. Terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan Pak, posisinya tegak kan Pak. Kalau dipindah kan posisinya bisa Pak. Gimana? Posisinya tegak. Kalau iya Pak, kalau dipindah kan posisinya Pak. Gambarnya ini Pak. Bisa Pak. Gambarnya gimana? Jadi tegak apa Pak? Datar dia Pak. Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti. Mana ya Pak? Maksudnya kan Pak, dari sini kan Pak, membalikkan kayak gini Pak, agak sulit Pak, gini Pak. Mana coba. Kalau misalnya kok diubah gini Pak, coba kamu gaya apa? Kamu liatin. Posisinya dipindahkan Pak, gambarnya gini Pak, diputar Pak. Itu akan berubah nilainya ya Pak? Sudutnya aja kali. Kamu nanti sudut terakhirnya ditambahin sudut putar yang kamu lakuin. Jangan kamu putar jadi di kuadran 1. Misalkan tadinya awalnya begini kan. Di sini kan. Pak. Terus kamu Pak. biar nggak pusing kamu pindah jadi begini. Nah kan berarti Pak, kamu udah putar berapa derajat tuh kan. Nanti di hasil perhitungannya harus kamu balikin lagi ke posisi awal gitu. Karena kan nanti arahnya beda gitu kan. Kalau kayak gitu. Nanti harusnya ke arah mana? Selatan sama timur tuh apa namanya? Tenggara. Tenggara Pak, Tenggara. Tenggara. Nah, harusnya ke Tenggara, malah kamu nanti dapat hitungannya malah ke selatan sama timur sama utara gitu. Jadinya salah. Jadi Pak, menggunakan metode itu bisa ya Pak? Bisa, sama aja. Harusnya sama gitu. Tapi syarat terakhirnya harus kamu balikin lagi gitu kan. Kasih Pak. Putar 90 derajat. Harusnya sama ya. Ya Pak, kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nggak ada? Udah dicatat? Sudah, Pak. Oke. Oke, berarti itu review atau soal-soal tentang vektor. Ya, jadi nanti kenapa vektor kalian harus bisa banget? Karena nanti di fisika banyak menggunakan vektor gitu. Jadi nanti tolong didalamin lagi vektornya. Gitu. Oke, selanjutnya tentang kinematika. Soal yang pertama, sebuah partikel bergerak dengan persamaan V sama dengan 3 plus 4TI plus 3. Ini apa nih? Kayaknya plus deh. Plus 2J. V dalam meter per sekon dan T dalam detik. Tentukan besar percepatan rata-rata dari 0 sampai ke T sama dengan 2. Oke, di sini ada yang namanya percepatan rata-rata. Ada yang tahu apa bedanya percepatan rata-rata sama percepatan sesaat? Percepatan rata-rata sama percepatan sesaat. Saya Pak. Ya, silakan. Kalau kecepatan rata-rata itu sebagai hasil antara perpindahan total yang ditempuh dengan waktu yang ditempuhnya. Kalau percepatan rata-rata itu perubahan kecepatan yang mengalami percepatan. Setiap benda yang mengalami perubahan kecepatan maka akan mengalami percepatan. Percepatan rata-rata. Itu benar ya, tapi nggak ngejawab pertanyaan. Yang saya tanya adalah percepatan rata-rata dengan percepatan sesaat gitu, Haris. Yes. Percepatan sesaat sama percepatan rata-rata. Bedanya apa? Izin mencoba menjawab, Pak. Oke. Kalau percepatan sesaat itu, dia hanya untuk percepatan sekali aja. Kalau percepatan rata-rata itu gabungan dari percepatan-percepatan yang telah dilakukan. Oke, benar. Jadi yang tadi percepatan rata-rata itu udah dijawab sama Haris ya. Untuk yang percepatan sesaatnya tadi dijawab sama Kevira. Benar, percepatan sesaat itu adalah percepatan saat tertentu saja gitu. Misalkan saat detik kelima ya, berarti percepatan saat itu. Kalau percepatan rata-rata biasanya dia ada range-nya pada saat detik keberapa sampai detik keberapa gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan
apa itu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Jadi yang diminta adalah di sini percepatan rata-rata dari detik ke-0 sampai detik ke-2. Gitu. Berarti kita harus tahu kecepatan saat detik ke-0-nya berapa sama kecepatan saat detik ke-2-nya berapa. Loh, oh, ini kuadrat ya. Ini bukan T, 3T kuadrat. Tolong dibenerin ya. Ini 3T kuadrat. Oke, jadi ini misalkan pada saat detik ke 0, tinggal substitusi T-nya diganti sama 0. 3 ditambah 4 kali 0, sumbu I. I itu berarti artinya apa? Sumbu X, gitu kan. 3 kali 0 kuadrat G. Maka untuk detik ke 0, kecepatannya adalah 3I. Gitu. Kemudian ini detik kedua berarti ganti T-nya sama 2. 3 ditambah 4 kali 2, 3 tambah 8, 11. Kemudian 3 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat 4, 3 kali 4, 12. Berarti kita udah punya kecepatan saat detik ke-0 sama kecepatan saat detik kedua. Maka kecepatan rata-ratanya adalah yang kedua dikurangin yang ini harusnya 0 ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini harusnya V0. Gitu, V2 kurangin V0 per delta T. 2 kurangin 0. Gitu. 11. Kok ini negatif? Oke, ini dia udah diinin ya. Udah langsung dia kumpulin. 11 dikurangin 3 ditambah 12 kurangin 0. Gitu. 11 kurangin 3 berapa? 8. 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. Berarti percepatan rata-ratanya adalah 4I plus 6J. Atau kalau mau cari besarnya, tinggal diakarin. 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 16 tambah 36. Berapa? 52. 52 itu 4 kali 13. Berarti sama dengan 2 akar 13. Gitu. Oke, ada yang mau tanya? Kan? Pak, yang 4I ditambah 6J itu tuh percepatan sesaat ya? 4I ditambah, iya, percepatan rata-rata, bukan sesaat. Karena ini adalah, iya, kalau sesaat nanti pakainya bukan ini, tapi pakai turunan. Yang 2 akar 13 juga rata-rata juga Pak, rata-rata dari yang 4I ditambah 6J. Iya, betul. Karena pertanyaannya adalah percepatan rata-rata. Gitu. Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Yang B, percepatan saat T sama dengan 1 dan saat T sama dengan 2. Nah, ini berarti yang ditanya adalah percepatan sesaat. Gitu. Oke, kalau percepatan sesaat itu rumusnya adalah turunan dari kecepatan. Gitu. Ya, jadi turunan. Kalian di SMA udah belajar turunan kan? Sudah, Pak. Oh, ini salah lagi ya. Ini harusnya kuadrat ya. 3T kuadrat. 3T kuadrat. Aduh, jelek banget. J, gitu. Oke, berarti kan kita turunin nih. 3 plus 4TI. Kita turunin. 3 diturunin jadi berapa? Terhadap T. 0. 4T diturunin jadi 4. 3T kuadrat diturunin jadi 2-nya kali 3. TJ gitu kan. Berarti ini adalah fungsi percepatannya gitu kan. Yang ditanya adalah saat T sama dengan 1 dan saat T sama dengan 2. Berarti tinggal kita substitusikan saja. Kalau T-nya 1 berarti yang ada T-nya diganti 1. 4 kan nggak ada nih. Tetap 4. 6 kali 1.
6. Berarti 4i plus 6j. Atau kita cari besarnya sama dengan ini. 4 kuadrat plus 6 kuadrat. Sama ya, akar 52. Tadi berapa? 3 akar 13. 2 akar. 2 akar 13. Oke. Kemudian saat T-nya sama dengan 2, berarti T di sini diganti 2. 4 tetap 4 kan? 4 tetap 4. 6 kali 2, 12. Gitu. Loh, ini 400. Bener nggak? 4 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ini banyak salah ya. Berapa? Coba hitung. 4 kuadrat, 6. 160 bukan, Pak. 2 kuadrat berapa? 12 kuadrat. 1 4. Kalau dijumlahin jadi 160. 160. Nah, ini sengaja disalahin nih. Untung sadar. Oke, berarti akar 160 itu berapa? 4 akar 10. 2 akar 10. 2 akar 10. 2 akar 10 apa 4 akar 10? 4 akar 10, Pak. 4 akar 10, Pak. Berarti yang benar adalah 4 akar 10 gitu. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah 4 akar 10 meter per detik kuadrat. Untuk yang T sama dengan 2 detik. Oke, ngerti ya? Ada yang mau tanya kan? Oh, ini pesertanya nambah berkurang aja ya? Ada yang jaringan keras, Pak. Oke. Tadi kita 30 berapa? 34. Gila. Ya, nanti yang jaringannya kurang baik kalian lihat di YouTube lagi aja ya. Tuh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Kita sampai jam 14.40 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Masalah ini? Atau bebas soal ini? Oke, nggak ada ya. Udah dicatatnya? Dikit lagi, Pak. Oke. Pak, itu kok akar 100, Pak? Mana? Yang bawah. Akar 100. Oh ya, ini salah lagi nulisnya. Harusnya 10 ya? Oke. Iya, Pak. 4 akar 10. Oke, masih ada yang konsentrasi. Oke, nggak apa-apa. Yang ada gangguan, tolong nanti konfirmasi ke saya. Ini ada yang mati lampu, ada yang apa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas? Kita lanjutkan ya. Oke, Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Iya, Pak. Soal selanjutnya. Ini masih tentang kinematika. Jika panjang landasan di bandar udara adalah 2 km, sedangkan laju awal pesawat ketika menyentuh ujung landasan adalah 250 km per jam, dan diinginkan pesawat berhenti 80% dari panjang landasan. Berapa perlambatan rata-rata yang dialami pesawat? Berapa nilai perlambatan ini dinyatakan dalam gravitasi? Oke, berarti ini gerak apa namanya? Gerak apa? Gerak apa?
kecepatan, Mbak. Parabola. Gerak parabola. GLBB, Berubah Pak. beraturan. Gerak apa? GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Beraturan. Ya. Diperlambat apa dipercepat? Diperlambat. Lambat. Iya, betul. Berarti dia diperlambat. Oke, kita cari dulu. Diketahui tadi berarti jarak dia sampai berhenti, kan dia syaratnya harus berhenti nih kan? Berhenti setelah 80% dari panjang lintasan. Artinya panjang dia jarak si pesawat tadi itu adalah sama dengan 80% dari 2000, yaitu 1600 meter. Ya kan? Kemudian kita punya informasi lagi apa? Kecepatannya adalah 250 km per jam. Berarti kita rubah ke dalam meter per sekon. Ini sebenarnya kan kalian udah tahu lah ya caranya gimana ngerubah dari kilometer per jam ke meter per sekon. Ini saya coba jabarkan. Biar kilometernya hilang kan berarti harus dibagi kilometer. 1 kilometer itu setara dengan 1000 meter. Gitu. Biar jamnya hilang berarti harus dikali sama jam. 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Artinya, ini kan coret ya kan? Jam sama jam dicoret. Artinya 250 dikali 1000 dibagi 3600. Nolnya coret 2. 250 kali 10, 2500 per 36. Ini adalah kecepatan awal ketika si pesawatnya baru sampai ke ujung landasan. Nah, kecepatan awalnya segini, kecepatan akhirnya berapa? Harus berhenti, berarti kecepatan akhirnya sama dengan 0. Ya, kita punya jarak, punya kecepatan, maka yang ditanya adalah A. Berarti rumus yang dipakai apa? Di GLBB. Ada yang hafal? Saya sama apa? Silakan, ada yang mau berpendapat? Rumusnya apa? Wah, ini diem semua. Nggak, oke lah, nggak kedengeran ya. Rumusnya ada yang ini. Yang pakai yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Kenapa dikurangin? 2AS. Karena dia perlambatan, Pak. Betul. Berarti tinggal kita substitusikan saja. 0 kuadrat. Kecepatan akhirnya 0 kan? Kemudian VT-nya adalah 2500 per 36. Dikuadratin, dikurangin 2 kali S, 2AS, S-nya adalah 1600. Negatif, dari kanan pindah ke kiri, jadi positif. 16 kali 2, 32 kan? Berarti A-nya sama dengan 2500. Ini kan, ini kuadrat kan sama dengan ini kali ini. Dibagi 3200. Didapat segini, 1,5074. Meter per sekon kuadrat. Ini adalah perlambatannya. Kalau misalkan ditanya dalam gravitasi, berarti tinggal dikonversi ke gravitasi. Berapa kali gravitasi? Gitu kan. Satu gravitasi itu nilainya berapa? Percepatan gravitasi. Berapa? Halo? 9,10 meter kuadrat. 10 meter 10 per sekon kuadrat, Pak. Oke lah, kita pakai 9,81. Berarti tinggal 1,5074 dibagi 9,81. Didapat ini 0,1536 gravitasi. G ini maksudnya gravitasi. Jadi perlambatannya sama dengan 0,1536 dari gravitasi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas? Bisa diulang nggak Pak tadi kenapa jadi 0,153? 0,1536 dibagi 9,81. Gitu kan, karena kita mau konversi berapa kali dari gravitasi. Kan kalau satu gravitasi itu kan 9,81 meter per sekon kuadrat kan. Nah itu si nilai percepatan dibagi nilai itu nanti jadi G gravitasi gitu.
berapa kali gravitasi. Gitu. Sinyal saya nggak bagus. Yang sinyalnya nggak bagus, mohon bersabar ya, ini ujian. Nanti kalian akses di YouTube aja ya. Mudah-mudahan nanti yang di sini jelas, yang hasil recordnya. Gitu. Karena kan saya nggak bisa. Tadi keluarnya kalah. Kenapa Nur? Dari mana tiba-tiba? Tadi ngomong apa nggak tahu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Sudah nulisnya? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjutkan. Soal selanjutnya ini masih cukup ya waktunya. Oke, sekarang kita main di kereta. Sebuah kereta api sedang bergerak dengan laju konstan. Nah, ini berarti apa nih? Laju konstan. Gerak lurus beraturan, Pak. Oke. Kereta itu menempuh jarak 6 km selama 5 menit. Berarti selama 6 km dan 5 menit itu GLBB. Lalu dipercepat dengan percepatan. Berarti ini tadi GLB, ini GLBB. Tapi dipercepat selama 10 menit. Selanjutnya kereta mengalami perlambatan. Diperlambat sampai berhenti. Berarti nanti kecepatan akhirnya adalah 0. Tentukan jarak total yang ditempuh kereta api selama perjalanan tersebut. Laju rata-rata kereta api selama perjalanan itu. Berarti kita lihat per kondisinya. Kondisi pertama dia adalah GLBB dengan informasi 6 km dan 5 menit. Karena GLBB berarti kecepatannya adalah jarak bagi waktu. 6.000 bagi 320. Ini kecepatan si kereta selama lajunya konstan. Kemudian keretanya dipercepat. Berarti si 20 ini adalah kecepatan awal untuk kondisi yang dipercepat. Ya nggak? Iya, Pak. Iya. Oke, berarti GLBB dipercepat dengan informasi kecepatan awalnya 20, percepatannya 0,02, dan waktunya 10 menit atau 600 detik. Kita masukin ke rumusnya. Kita tahu V0, V awal sama A sama T. Dicari VT-nya. Berarti kan V0 plus AT sama dengan ini. Sama dengan VT. Berarti tinggal substitusi dong. 20, 0,02 kali 600. 2 kali 6. Ini coret kan bisa ya. 2 kali 6. 12. Tambah 20. 32 meter per sekon. Ini adalah kecepatan akhir pada saat dipercepat. Yang akan menjadi kecepatan awal pada saat diperlambat. Nanti ini kita ingat-ingat ya, ini jadi kecepatan awal. Kemudian untuk cari S-nya. S-nya kita punya A, punya T, punya V awal, V0. Boleh pakai rumus yang ini. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Berarti S-nya sama dengan 20 kali 600 ditambah setengah kali A-nya adalah 0,02 atau 2 per 100 ya. Dikali 600 kuadrat. Kita hitung ternyata dapatnya 15.600 gitu. Nanti kalian coba cek ngitung sendiri ya. Bener nggak 15.600? Tuh. Nah ini kan kita udah dapat nih informasi kecepatan awal yang nanti kita gunakan untuk kondisi diperlambat. Nah, tadi kan diperlambat dengan pelambatan 0,25 meter per sekon kuadrat sampai akhirnya berhenti. Kita punya A, punya VT, mau cari S berarti, atau mau cari V0, mau cari T, waktunya berapa lama? Berarti bisa pakai rumus yang ini. Kenapa ini dikurangin? Karena diperlambat. Karena diperlambat, Pak. Betul. Berarti 0 sama dengan 0 karena dia bilang berhenti. 0 sama dengan 32 dikurangin 0,25 dikali T. 0,25 T pindah ke kiri jadi plus 0,25 T sama dengan 32. Berarti T-nya sama dengan 32 dibagi 0,25. 0,25 itu berapa? 1 per 1/4 berarti 32 kali 4.
gitu kan, 1/4. 32 kali 4 berarti 128 detik. Kemudian kita butuh S, karena kan pertanyaannya jarak tempuh sama laju, butuh jaraknya berapa. Pakai rumus yang ini. Kenapa negatif? Karena dia diperlambat. 32 kuadrat min 2 kali 0,25 kali S. 32 dikuadratin itu kan 1024. Ini 2 kali 0,25 itu setengah. 0,5. Berarti S-nya sama dengan 1024 bagi setengah atau 1024 kali 2. 2048. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Jelas? Jelas. Oke. Kita lanjutkan. Maka jarak total yang kereta api tempuh itu adalah 6.000 ditambah 15.600 ditambah 2048, yaitu 23.648 meter atau sekitar 23,6 kilometer gitu. Kemudian laju rata-rata kereta api selama perjalanan itu berarti kan total jarak tempuhnya dibagi total waktu yang dibutuhkan. Total jarak tempuhnya ini ya, 23.648 dibagi waktunya 300 tambah 600 tambah 128. 1028. 900 tambah 128. Berarti kecepatan rata-ratanya adalah 23,004 meter per second. Gitu. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya udah keburu semua nih. Ada yang mau bertanya? Gimana Pak? Yang 1028 ya Pak? 600 ditambah 300 kan waktunya nih 5 menit, 10 menit sama ini kan. Kondisi konstan 5 menit, 300 detik ditambah dipercepat 10 menit, 600 detik. 300 tambah 600, 900. 900 ditambah 128, 1028. Gitu. Oke. Ada lagi? Pak, mau nanya Pak. Iya, boleh. Kalau misalkan di awalnya itu apa ya, diperlambat atau di akhirnya dipercepat, malah kayak diputar balik, itu rumusnya itu tetap yang V kuadratnya sama dengan V kuadrat minus 2S atau berubah jadi positif, Pak? Kamu pertama harus nentuin dulu kalau mau dipercepat itu maunya positif apa negatif. Kesepakatan awalnya kan, kalau kesepakatan umum kalau dipercepat itu plus dengan rumus yang bentuknya sama ya, maksudnya ini ada di kanan, ini ada di kiri. Kalau misalkan kamu nulisnya nanti ini ada di sini, nanti beda lagi. Gitu. Jadi kan kalau ini kan umumnya kalau positif itu adalah dipercepat. Walaupun nanti ceritanya kamu diperlambat ya, berarti ininya negatif dulu. Gitu. Jelas ya? Yang penting konsistensi, yang penting konsisten. Kalaupun kamu mau kreatif misalkan, saya mau beda dari yang lain biar dosen saya bingung. Ya nggak masalah, yang penting konsisten. Hasilnya pasti sama. Gitu. Kayak tadi yang yang ini diagram Cartesius. Kamu mau naruh di sini positif, sini negatif, atau mau dibalik, yang penting nggak apa-apa. Mungkin kan istilahnya kamu puter gitu kan. Misalkan kamu maunya kiri itu positif, kanan itu negatif, ya nggak apa-apa. Yang penting selama perhitungan situ kamu konsisten dengan hal itu. Harusnya sih nggak apa-apa. Kalau saya nggak masalah, yang penting konsisten. Tapi kan beberapa dosen ada yang kaku, kalau kanan tuh benar-benar harus positif, kiri itu harus benar-benar negatif gitu. Kita cari amannya aja, ambil yang secara umum gitu. Berarti ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kenapa Rindu mau bertanya? Enggak Pak, udah pas. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Ini masih banyak nih soalnya.
Oke, sebuah benda bergerak dengan V. Oh, ini sama kayak yang kinematika yang pertama tadi. Tapi ini nggak ada IJ-nya. V-nya sekian. Yang ditanya kecepatan benda saat detik kelima, percepatan benda saat detik kelima, perpindahan yang ditempuh benda selama 5 detik pertama, kecepatan rata-rata 5 detik pertama. Berarti kita cari dulu kecepatan saat detik kelima. Ya udah tinggal substitusikan aja, T-nya diganti sama 5. 3 kali 5 kuadrat ditambah 5 kali 5 dikurangin 10. 3 kali 25, 75 ditambah 5 kali 5, 25. 75 tambah 25, 100 kurangin 10. 90. Gitu. Kemudian percepatan. Percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Kita turunin nih 3T kuadrat plus 5T min 10. 3T dikuadratin turunannya adalah 2 kali 3. 6. 6T. Pangkatnya kurangin 1. 6T. 5T diturunin jadi 5. Oke. Di sini ada yang masih belum bisa turunan. Jujur. Bisa ya? Menurunkan bisa ya? Ini syaratnya Bisa, Pak. Syarat kalau mau ngambil mata kuliah ini syaratnya harus pernah SMA. Pernah belajar turunan. Oke, jadi kita turunin, didapat ternyata fungsinya adalah 6T plus 5. Gitu kan? Maka kalau yang ditanya saat T-nya 5 detik, percepatan saat 5 detik, berarti T-nya kita ganti 5. 6 kali 5 tambah 5. 30 tambah 5. 35. Gitu. Ngerti ya? Lanjut? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada perpindahan. Perpindahan, kalau tadi dari kecepatan turun ke percepatan diturunin. Kalau dari kecepatan ke perpindahan, namanya diintegralin. Atau dinaikin, diintegralin gitu kan. Nah, di sini kita cari dulu posisi awalnya. Kalau misalkan nggak dikasih tahu, kita anggap aja posisi awalnya adalah 0. Gitu. Posisi awal, titik 0 awalnya. Berarti integral dari V dt. Ini kita integralin. Kalau integral berarti pangkatnya ditambah. Ya kan? 3T kuadrat berarti integralnya berapa? 3/3 T pangkat 3, Pak. Iya, 3/3 T pangkat 3. Gitu kan? Lihat pangkat tulisan saya. 3/3 kan berarti 1. Saya nulisnya T pangkat 3. Gitu ya. 3. 5T diintegralin jadi 5/2 T kuadrat. 5/2 T pangkat 5/2 T kuadrat, Pak. 2. T kuadrat. Benar. Minus 10 diintegralin jadi min 10. 10T. Perpindahan yang ditempuh benda 5 detik pertama. Berarti cari posisi awal 0. Posisi ke detik kelimanya adalah berapa nih? 5 kuadrat ditambah 5/2 kali 5 pangkat 3 ditambah 5/2. 5/2 kali 5 pangkat 2 dikurangin 10 kali 5. Oh, ini di bawahnya harusnya kepotong. Berapa nih jumlahnya nih? 5 pangkat 3 tuh berapa? Kita terusin aja. 125. 125 ditambah 125 bagi 2. Kan ini 5 pangkat 3 juga dong. 125 bagi 2. Berapa? 60 2,5, Pak. 5 gitu kan? 5. Dikurangin 10 kali 5. 50. 50. Berarti 50. sama dengan 62,5 kurang 50, 12,5 kan? Iya, Pak. 12,5 tambah 125. 130. 137,5. Ini adalah perpindahannya. 137,5. 137,5. Betul. Maka kecepatan rata-ratanya adalah
137,5 dikurangin posisi awalnya kan 0. Dibagi 5 kurangin 0. Gitu. Atau 137,5 dibagi 5. Yaitu 27,5. Oke? Berarti ada yang mau ditanyakan? Jelas? Pak, Ya? izin bertanya Pak. Silakan. Tidak ada Mau Pak. tanya. Kalau itu integral gimana ya Pak? Apa? Coba diulang. Yang C itu tuh kok bisa jadiin integral? Kenapa ya Pak? Karena kalau misalkan dari posisi menjadi kecepatan itu diturunin. Posisi jadi kecepatan diturunin. Kecepatan menjadi percepatan juga diturunin. Gitu. Nah, kalau misalkan kebalikan dari turunan itu adalah integral. Jadi kalau misalkan dari kecepatan mau jadi posisi itu harus dinaikin, istilahnya kita integralin gitu. Karena tadi kan kita taunya rumus kecepatan, tapi yang ditanyanya adalah posisi atau jarak. Berarti kita harus mengintegralkan gitu. Ya, ngerti? Ya Pak, kebalikannya Pak. Karena kan kebalikan dari itunya gitu kan. Kalau kita bikin fungsi, coba kita gambar dulu. Gimana ya? Misalkan gini kan, ada S, mau kita bikin jadi V. Berarti dia pakai, ini kan pakai turunan, gitu kan. Kalau dari S ke V, kalau dari V ke S, berarti pakai integral. Integral. Gitu. Aduh, jelek banget. Gitu ya. Saya belum punya drawing pen, Bang. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ya, tidak ada, Pak. Tidak ada. Kita lanjutkan ya. Waktunya masih ada. Kita sampai setelah ini kalian ada kuliah lagi nggak? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke lah. Nggak ada, Pak. Tapi saya jangan ngambil lagi. Saya yang ada. Oke. Kita sampai 14.40 kan ya jadwalnya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Masih ada 15 menit lagi. Oke. Untuk yang soal ini. Antara detik ke-1 sampai ke-5, kecepatan sebuah benda adalah 10i meter per sekon. Antara detik ke-3 sampai detik ke-8, kecepatan bendanya adalah 4i plus 8j meter per sekon. Berapa kecepatan rata-rata benda antara t sama dengan 1 sampai t sama dengan 8? Berarti dari sini aja kita bisa lihat nih, ini GLB apa GLBB? GLBB enggak? GLB. Karena V-nya tidak dipengaruhi oleh T ya kan. V-nya akan selalu sama di detik berapapun dari 1 sampai 3. Ini GLB. Yang detik 3 sampai 4 GLB apa GLBB? GLB. Karena di sini nggak ada T-nya kan. Jadi nilai dari detik ke-3 sampai ke-8 tetap 4i plus 8. Berarti berapakah kecepatan rata-rata benda antara T sama dengan 1 dan T sampai T sama dengan 8? Berarti kita cari tuh. Dari detik ke-1 sampai detik ke-8, dia sudah menempuh perpindahan seberapa jauh? Atau jarak berapa? Nah, kan kalau GLB itu kan S per T kan? Berarti S sama dengan V kali T. Ya kan? Berarti kita cari dulu nih yang untuk detik 1 sampai 3. Ternyata dia sudah menempuh jarak 2i. 20i. Kemudian detik ke-3 sampai ke-8 ternyata dia sudah menempuh jarak 20i plus 40j gitu. Maka jarak totalnya adalah 20i ditambah 20i plus 40j. 40i plus 40j dibagi waktunya 8 kurangin 1 7. Ya kan? Berarti kan ini kalau kita tulis bisa 40
per 7I gitu kan, ditambah 40 per 7J. Aduh, J. Berarti sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini kan, maka besar dari V itu sama dengan akar dari X dikuadratin ditambah Y dikuadratin. Itu kan? Berarti kan ini kayak kalau kita bisa hitung kan 40 per 7 kuadrat ditambah 47 per kuadrat. Sama saja kayak 2 kali 40 per 7 kuadrat. Ya kan? Atau kalau kita jabarin jadinya ini. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Kayak misalkan 2A kuadrat, berikan A akar 2 gitu ya. Jadi kita, karena ini kebetulan sama. Gitu. Oke, lanjut ya. Iya, Pak, lanjut. Oke, nanti kalian bisa lihat videonya. Terakhir, nanti di sini ada 2 PR ya yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan paling terakhir. Selanjutnya ini, iya, Pak. Oke, terakhir. Sebuah kereta mendapat percepatan 2 meter per detik kuadrat selama 10 detik dari keadaan diam. Berarti kecepatan awalnya 0. Lalu diperlambat dengan perlambatan 4 meter per detik kuadrat sampai berhenti. Berarti kecepatan akhirnya 0. Jarak total yang ditempuh kereta tersebut adalah, berarti kita fokus ke yang pertama dulu. Sebuah kereta mendapat percepatan dari keadaan diam. Berarti kecepatan awalnya 0, selama 10 detik, percepatannya 2. Kita bisa dapat jaraknya. Oke, ini ada yang salah. Ini rumusnya harusnya V0T ya. Ya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kenapa plus? Karena dia dipercepat. 0 kali 10 tetap 0. Oke, ini untuk nggak ngaruh. Berarti S-nya didapat setengah kali 2 kali 10 kuadrat. 10 meter. Kemudian kita cari V akhirnya. V akhir dari si kereta yang pada saat dipercepat. Vt sama dengan V0 plus AT. 2 kali 10. Berarti Vt-nya sama dengan 20. Nah, selanjutnya setelah 10 detik, lalu diperlambat. Berarti GLBB diperlambat. Sampai berhenti. Berarti kecepatan akhirnya atau Vt-nya sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat yang merupakan Vt dari kondisi pertama dikurangin karena diperlambat, karena perlambatan 2 kali AS. Berarti 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat min 2 kali 4S. Berarti 8S sama dengan 400. Maka S-nya sama dengan 50. Jarak total yang ditempuh kereta tersebut berarti 100 ditambah 50 sama dengan 150. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, ini tugasnya. Oke. Ya, nanti kalian bisa lihat lagi. Ini tugasnya untuk kalian ada 2, 1, 2. Ya, nanti slide-nya saya kasih di WA aja ya, di grup WA. Ini tugasnya, kalian kerjakan, nanti upload ke Google Classroom. Nanti kalau saya nggak dapat akses, kalian kirim ke email. Nanti saya kasih linknya deh untuk pengumpulan tugasnya. Gitu. Kalau misalkan saya sudah dapat akses, nanti saya bikin form untuk pengumpulan tugas di Google Classroom. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Paling lambat minggu depan sebelum kuliah, 1 jam sebelum kuliah. Pak. Ya. Boleh dijelasin lagi nggak, Pak? Kalau apa? Yang mana yang mau dijelasin? Halo. Itu Pak, cara menentukan kalau itu GLB sama GLBB itu tadi gimana Pak? Oke. Bedanya GLBB sama GLB. Kalau GLB itu apa yang konstannya? Kecepatannya, Pak. Iya, kecepatannya konstan. Jadi saat si soalnya bilang pada
kondisi itu kecepatannya tetap gitu atau kecepatannya konstan, berarti dia menggunakan GLB gitu. Rumus-rumus yang dipakainya rumus GLB. Tapi kalau misalkan dia bilang ada dipercepat atau diperlambat, berarti nanti itu pakai yang GLBB gitu. Kenapa? Kalau GLBB berarti cirinya apa? Di rumusnya ada percepatan, Pak. Ada percepatan. Ada percepatan, kecepatannya tetap ya kan? Ada dan tetap. Kemudian kecepatannya berubah, tapi berubahnya beraturan. Gitu cirinya. Terus ada ciri satu lagi apa? Ciri dari GLB sama GLBB. Lintasannya lurus. Itu namanya juga gerak lurus. Nanti kalau melingkar namanya gerak melingkar. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan sebelum ditutup? Apa ini? Bila kita merasa letih karena membuat kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Ini yang paling ditunggu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini orang mana ya, Pak? Apa? Umar bin Khattab ini, Pak. Kenapa? Ini pepatah ini, Pak. Orang mana ini, Pak? Orang mana? Umar bin Khattab. Ini salah satu khalifah Rasyidin ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Minta saran, Pak. Cara menghafal rumus dengan cepat. Jangan dihafal ya, tapi lebih ke latihan soal. Kalian cari bank soal, terus kalian coba kerjakan. Atau mau bank soal dari saya? Bisa kali, Pak. Bisa kali, Mau, Pak. Pak. Mau. Share, Pak. Boleh, Pak. Nanti coba cari ya. Soalnya masih pakai bahasa Inggris nggak masalah ya. Ya, nanti coba saya share yang pakai bahasa Inggris. Oke, Pak. Kasih, Pak. Saya kalau nyari buku di internet itu biasanya jarang yang buku bahasa Indonesia. Yang istilahnya apa ya, kita nyuri buku. Nggak apa-apa lah ya kalau buat pendidikan. Gitu. Jadi kayak kita download e-book itu biasanya adanya buku bahasa Inggris. Gitu. Kalau buku bahasa Indonesia jarang ada sih yang nyeken terus di-upload gitu. Nanti coba kalau saya ada, saya share ya untuk latihan soalnya untuk minggu ini. Kuncinya itu ya, karena fisika itu bukan untuk dihafal, tapi lebih ke dipahami sih. Kayak tadi misalkan kalau GLBB pemahaman kalian gimana? Kalau kalian cuma ngafalin rumus, ketika kondisinya berbeda, lupa lagi, nggak ngerti lagi, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak. Yes. Kalau soal-soal buku gitu yang dipakai nggak ada ya, Pak? Apa? Tadi putus. Buku-buku cetak gitu, Pak. Buku cetak. Oh, kalau kalian mau beli buku, ada bukunya ke Gramet. Apa ya ini? Yang di kuliah itu yang ada. Gimana, Pak? Kalau yang dipakai di kuliah kan ada ya di literaturnya tuh. Coba kan kalian dapat ini nggak? Dapat RPS nggak? Dari gurunya, dari guru lagi, dari dosen kuliah. Kan biasanya si dosen kuliah itu ngasih tuh literaturnya dari buku apa. Nah, kalian buku Holiday, Pak, buku Holiday. Nah, kalian cari aja di Gramet bukunya Holiday, yang bahasa Indonesia udah ada kok. Gitu. Ada, Pak, revisi ke-7. Ya, itu yang bahasa Indonesia di Gramet. Atau enggak minjem ke perpustakaan, tapi kayaknya udah habis kali, karena kan nggak banyak yang di perpustakaan. Tapi Pak, kalau di perpustakaan kayaknya belum boleh minjam deh Pak, soalnya kan datanya belum direkap semua di perpus. Nah, itu juga bisa. Berarti mau nggak mau kalian nongkrongnya ke Gramet lah. Tapi kalau di sini masih buka nggak Gramet? Buka kali ya di Lampung? Buka, Pak. Gitu. Masih Ya. buka, Pak. Kalau mau cari-cari buku di internet itu ada Bookfi. Webnya tuh bookfi.apa gitu, saya lupa. Bookfi gitu. Bookfi.org apa .net apa .com gitu, saya juga lupa. Pokoknya search aja ya Bookfi, nanti situ kalian tinggal masukin judul bukunya apa, banyak tuh.
buku-buku yang bisa kalian akses, yang gratis istilahnya, minta tanpa izin. Gitu. Ada lagi sebelum ditutup? Pak, kalau praktek itu tahu nggak Pak? Praktek off apa on? Nah, ini belum tahu ya keputusan dari pihak ITERA seperti apa. Kalau yang terakhir saya tahu itu ada yang sebagian datang off atau luring, luar jaringan, ada yang daring, yang online gitu. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa tanya ke dosen kuliahnya ya, gitu. Untuk masalah praktiknya. Atau kan nanti ada asisten praktikum juga sih kalau nggak salah. Itu bisa ditanyakan. Saya nggak tahu juga. Setahu saya sih sebagian masuk, sebagian enggak gitu. Dengan catatan tadi harus sesuai dengan protokol kesehatan, terus kondisi Lampungnya udah aman. Gitu. Kalian sudah di Lampung semua kan? Sudah, Pak. Tapi yang belum. Iya, sudah. Yang belum Sudah, Pak. Segera ya, takutnya nanti ada kalian diundang ke kampus dan masih di luar kan repot. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, tolong kameranya dinyalakan. Saya mau foto di akhir kuliah. Pak, ini rekamannya share di YouTube mana Pak? Nanti channel YouTube-nya saya kasih ya di grup. Oh iya Pak, makasih. Iya, Pak. Di subrek, Pak, subrek. Silakan mau di subrek boleh, enggak apa-apa. Iya. Karena itu isinya materi-materi kuliah doang. Hasil Siapa meletuskan itu, Pak? Oke. Udah nyalain kameranya. Haris, Aska, Naning, mau saya screenshot. Kasih muka bahagia. Oke, udah. Ini belum nyala nih. Dina ini diem apa foto ya? Aska. Bangun. Bangun dulu. Yang tadi udah tidur tolong bangun, ayo. Udah? Nyalain Naning? Sinyal. Ya udah lah ya, nggak apa-apa. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kalian bisa akses rekamannya ke YouTube. Dan untuk pengumpulan tugas nanti saya kasih kumpulinya di mana. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.